Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menanam terong ungu di lahan seluas kurang lebih 1500 meter persegi. Namun ada perbedaan dengan menanam terong yang dilakukan petani pada umumnya. Mau tahu bedanya? Tonton sampai habis videonya ya, agar sobat mudah memahami sehingga mudah mempraktekkan nantinya. Yuk kita menuju ke TKP setelah yang satu ini. Kita mulai dari penjelasan tentang persiapan lahannya ya. Kita menanam terong ungu ini di lahan seluas kurang lebih 1500 meter persegi. Pertama kali kita bersihkan gulma terlebih dahulu, kemudian tanah dibajak sampai gembur. Setelah dibajak, buat bedengan dengan lebar kurang lebih 70 cm jika berbedengan terdiri dari satu baris tanaman, dan lebar kurang lebih 100-120 cm jika berbedengan terdiri dari dua baris tanaman. Tinggi bedengan 20-25 cm. Setelah pembuatan bedengan selesai, taburkan pupuk dolomit sebanyak 70 kg untuk lahan seluas 1500 meter persegi atau kurang lebih 1 ton per hektarnya ya. Kemudian taburkan pupuk kandang atau kompos seperti terlihat. Setelah selesai pemberian pupuk dasar, kemudian dilakukan pemasangan mulsa plastik. Lubang tanam dibuat dengan jarak 70 cm antar lubang jika satu baris atau 70 x 70 cm jika dua baris lubang. Biarkan bedengan selama 1 minggu. Untuk bibit terong, sobat dapat membelinya atau membuat sendiri dari benih. Kebutuhan benih terong per hektar lahan kurang lebih 400 gram ya. Media semai benih terong yang baik adalah tanah 1 bagian, arang sekam 1 bagian, dan kompos 1 bagian. Saya tidak membuat video tentang semai benih terong, tetapi sobat dapat melihat cara semai benih cabai di video sebelumnya dengan judul seperti terlihat ya. Proses semai benih umumnya sama, bahkan hampir semua benih sayuran sama proses semai benihnya ya. Benih dapat dibuat secara terpisah atau ditaburkan langsung di lubang tanam pada bedengan. Jangan lupa untuk merendam benih dengan air hangat terlebih dahulu selama 3-5 jam untuk menghentikan dormansinya atau tidurnya, baik dibuat terpisah maupun sebelum ditabur langsung di lubang tanam pada bedengan. Semai benih memakan waktu selama kurang lebih 10-15 hari. Jika membeli atau membuat bibit terong dari semai benih secara terpisah, setelah benih menjadi bibit, tanam pada lubang tanam di bedengan seperti terlihat ya. Lakukan penanaman bibit pada sore hari. Bibit yang akan ditanam dipilih yang bagus dan sehat dengan ciri-ciri memiliki vigor yang kuat dan daun berwarna hijau segar. Setelah selesai penanaman, bibit perlu disiram dengan air secukupnya agar tanaman tidak layu keesokan harinya. Beberapa tahapan pemeliharaan tanaman terong ungu yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, penyiraman, pemupukan susulan, dan pemasangan ajir. Penyulaman dilakukan setelah terlihat adanya tanaman yang mati atau dimakan hama. Penyulaman dilakukan hingga usia 15 hari setelah tanam atau HST. Penyiangan juga perlu dilakukan agar tanaman terong tidak terganggu oleh gulma dan rumput liar. Untuk menjaga tanaman agar tidak kering, maka perlu dilakukan penyiraman secukupnya yang disesuaikan dengan kondisi cuaca ya. Pemupukan susulan perlu dilakukan agar tanaman tumbuh subur dan berbuah banyak. Pemupukan bisa dilakukan dengan cara ditaburkan, namun jika tanaman ditanam menggunakan mulsa plastik maka akan lebih efektif jika dikocorkan. Pemupukan pertama dilakukan pada usia 10 HST. Selanjutnya pemupukan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pupuk yang saya gunakan adalah NPK 16-16-16, TSP, dan KCL. Aplikasi masing-masing pupuk-pupuk tersebut disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman, yaitu fase vegetatif dan fase generatif.
Pada fase vegetatif saya gunakan NPK 16-16-16 setiap minggu sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih 8 gram per tanaman terong sampai umur 30 HST atau mulai masuk fase generatif ya. Dan pada fase generatif umumnya setelah umur 30 HST saya aplikasikan pupuk TSP dan KCL dengan masing-masing takaran 1 sendok makan TSP dan setengah sendok makan KCL per tanaman terong. Pemasangan ajir dilakukan setelah tanaman berumur 3 minggu setelah tanam ya. Pemasangan ajir bertujuan untuk menopang tanaman agar tidak roboh terutama pada saat berbuah. Ajir berjarak 5-7 cm dari pangkal batang. Jika menancapkan ajir jangan sampai melukai akar tanaman ya. Setiap tanaman diikat pada ajir dengan tali rafia atau tali apapun juga. Ini adalah tanaman terong ungu yang saya tanam dan sudah berbuah setelah beberapa aplikasi pemupukan generatif. Tetapi buah masih pentil, kurang lebih berumur 45 hari setelah tanam bibit ya. Namun ada sedikit perbedaan dengan cara menanam terong pada umumnya, yaitu pembungkusan pentil buah atau brongsong. Tujuan pembungkusan atau brongsong adalah agar tidak diserang hama ya. Memang agak ribet ya, tetapi kita ingin memastikan kualitas buah terongnya benar-benar bagus. Umumnya panen pertama tanaman terong dilakukan setelah 70-80 hari sejak tanam bibit. Selanjutnya panen bisa dilakukan setiap 3 hari hingga 7 hari sekali. Dalam satu kali musim tanam bisa mencapai 13-15 kali panen, bahkan bisa lebih. Waktu yang tepat untuk panen adalah pagi dan sore hari. Itulah cara saya menanam terong di lahan dengan buah dibungkus atau brongsong, di mana jarang sekali petani melakukan pembrongsongan buah pada tanaman terong di lahan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.